Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai 8 kesalahan yang bikin kamu gagal nih di SNMPTN 2022. Jadi apa aja sih yang bisa kita hindari atau minimalisir yang setidaknya bisa meningkatkan peluang kita untuk lolos di SNMPTN 2022? So, let's get started. Tapi sebelumnya, jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin berkembang dan memberikan manfaat ke depannya. Oke, jadi kita mulai aja dari poin yang pertama. Kita tahu kan ya bahwa SNMPTN itu adalah jalur undangan, dimana nggak semuanya itu bisa eligible atau bisa masuk ke tahap selanjutnya. Jadi hal pertama yang harus ditekankan adalah tidak memperhatikan rekam jejak sekolah. Nah, ini yang suka bikin gagal. Kenapa? Karena kita tahu nih bahwa misalnya di poin yang pertama akreditasi sekolahnya atau kuotanya itu kan terbatas ya. Jadi suka nggak mempertimbangkan kamu tuh ranking berapa dari total siswa, nggak tahu saingan masuknya, nggak tahu faktor apa yang saingan kamu miliki, sehingga analisisnya tuh kayak kurang mantul aja gitu ya, sehingga bisa memperkecil peluang lolos kamu. Jadi kalau misalnya kamu udah eligible, kamu harus banyak kepo-kepo ini, kamu tuh ranking berapa dari berapa siswa. Terus kamu juga cari tahu saingan masuk ke jurusan itu siapa aja, nilai mereka berapa, biar kalau misalnya kamu lebih rendah, kamu bisa membuat strategi lain. Tapi kalau misalnya lebih tinggi, ya setidaknya bisa lebih aman, seperti itu. Yang kedua adalah alumni, PTN dan jurusan tuh nggak diketahui juga. Nah, ini cari tahu aja di BK ya, daftarnya. Dan cari tahu nih, di blacklist atau tidak. Jadi kalau misalnya si alumni itu nggak menerima SNMPTN di tahun sebelumnya, itu bisa jadi indeks sekolahnya itu berkurang gitu ya. Sedangkan kalau kasus blacklist itu biasanya sekolahnya itu melakukan kecurangan. Jadi jangan sampailah nanti melakukan kecurangan ya sekolahnya. Atau memanipulasi nilainya lebih tinggi padahal nggak segitu sebenarnya. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah tidak mempertimbangkan nilai rapor dalam memilih jurusan. Nah, memilih jurusan di SNMPTN selain memikirkan dari minat bakatnya, juga lihat juga nih nilai raport relevannya. Jadi pertimbangkan jurusan yang sesuai dengan nilai relevan. Misalnya manajemen, ya usahain bagus juga di ekonomi. Misalnya mau masuk matematika juga usahain bagus di matematika, atau setidaknya nilainya grafiknya naik. Lalu standar lolos asal sekolah ini juga penting karena tiap sekolah bakal beda-beda. Makanya ini harus cari tahu ke BK, rata-rata lolos dari sekolah kamu tuh ke jurusan dan PTN apa dan nilainya berapa. Itu datanya pasti ada di BK ya. Ini misalnya ada alumni masuk jurusan kedokteran UI, rata-ratanya 90 dengan nilai terbaik di biologi. Nah, berarti dengan indeks sekolah kamu yang misalnya akreditasinya A, nilai 90 tuh layak gitu untuk masuk ke kedokteran UI. Tapi belum tentu di sekolah lain itu bisa masuk dengan nilai segitu. Oke? Yang ketiga adalah kurang tepat dalam mengurutkan jurusan. Nah, ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pemilihan jurusan. Pemilihan jurusan ini juga jangan sampai menumpuk di satu jurusan favorit. Pastikan nanti di list gitu ya, yang mau milih ke misalnya ilmu pemerintahan siapa, HI siapa, atau misalnya ke pertambangan siapa gitu. Hati-hati ya, peluang rendah karena terlalu banyak gitu saingannya. Apalagi udah satu sekolah udah banyak saingan, apalagi nanti satu kota, satu provinsi, dan nasional. Yang kedua juga lupa dalam mengurutkan passing grade gitu ya. Passing grade jurusannya. Lalu keketatan juga tidak diurutkan dari persentase terkecil ke terbesar. Sehingga ini tuh agak-agak blunder gitu ya. Nah, tapi jangan sampai juga blunder dalam mengurutkan jurusan, karena bukan berarti yang keketatannya rendah itu kita gampang banget masuknya, kita pasti lolos, yang enggak gitu juga. Itu adalah pure kewenangan universitas. Jadi, kalau misalnya kamu layak nih untuk lolos, pasti lolos. Oke, yang keempat adalah menyepelekan administrasi. Nah, menyepelekan administrasi ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah lupa membuat akun LTMPT. Ini jangan sampai lupa ya. Lalu tidak verifikasi NSN dan password dengan benar. Tidak mengisi form dengan benar, jadi suka ada kekeliruan, typo, itu jangan sampai. Salah dalam mengisi data nilai, ini juga jangan sampai ya. Bisa jadi didiskualifikasi nih. Apalagi kalau misalnya dimanipulasi secara terang-terangan.
Tidak save password yang dibuat. Nah, ini juga jangan sampai lupa ya passwordnya. Jangan nyerahin segala itu ke sekolah gitu. Karena akun LTMPT kamu itu ya tanggung jawab kamu gitu ya. Dan mengunggah foto yang salah. Yang benernya kayak gimana? Yang sesuai dengan ketentuan LTMPT ya. Contohnya seperti ini. Jadi bisa dicek lagi apakah semuanya itu sudah tepat gitu ya. Jangan sampai unggah foto selfie, jangan sampai ubah latar belakang pengennya kuning, ya jangan lah ya. Lalu jangan sampai gitu ya nilai rapot yang udah kita perjuangin selama beberapa semester itu nggak berguna karena gara-gara foto doang. Oke, yang kelima, tidak memasukkan sertifikat menunjang. Sertifikat ini adalah sertifikat akademik dan non-akademik dari mulai regional sampai internasional. Dan lebih menunjang sebenarnya yang juara ya. Tapi kalau misalnya nggak ada dan mau coba yang peserta juga nggak apa-apa, lampirin aja. Jadi misalnya nih di sini kasusnya ya, si A dan si B itu nilainya sama-sama 90. Pengen masuk FTI ITB, indeks sekolahnya itu udah bagus gitu ya. Nah, tapi si A itu melampirkan 3 sertif, si B enggak. Kemungkinan lolosnya bakal lebih besar si A. Gitu ya. Jadi prestasi itu menunjang banget, jangan sampai sungkan buat daftarkan aja gitu, dilampirkan. Yang keenam adalah lupa jaga kesehatan dan berdoa. Ini penting juga, faktor X ya, karena bakal mempengaruhi analisis pilihan kamu. Kamu jadi kayak terburu-buru, asal-asalan dalam melengkapi administrasi. Jangan juga terlalu pede ya, sampai nggak persiapan jalur lain, SBMPTN dan Mandiri. Nah, ini juga daftar di waktu-waktu terakhir, jangan sampai juga ya, karena nanti biasanya kalau daftar di akhir-akhir tuh, apalagi di H-1 ya, H-3, 2, 1 itu tuh sebelum penutupan tuh servernya biasanya down banget. Dan bisa jadi salah mengisi data ya, akhirnya gagal SNMPTN. Dan yang terakhir adalah tidak mengunduh kartu pendaftaran SNMPTN. Jadi kalau misalnya nanti udah selesai, jangan lupa cetak kartu pendaftarannya ya, atau download soft filenya, jangan sampai hilang. Nah, jangan lupa juga akun LTMPT kalian yang didaftarkan di SNMPTN, ID-nya apa, passwordnya apa. Dan itu tuh bakal membantu ketika mengecek pengumumannya gitu ya. Oke, gitu aja. Good luck ya buat 29 Maret 2022-nya. Semoga lancar dan semoga bisa lulus di jurusan dan kampus impiannya. Thank you for watching. Kalau misalnya ada saran konten lain, kirim aja di kolom komentar. Thank you and bye.